Terima kasih telah mampir di channel Andre ADJ. Terlepas dari mitos atau fakta dari cerita atau kisah ini, saya mohon maaf apabila ada kesamaan nama tempat yang tidak sesuai dengan versi sejarah yang Anda temukan. Selamat mengikuti kisah-kisah di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment, agar cerita selanjutnya bisa Anda dengarkan. Ini hanyalah kisah yang dilansir dari artikel misteri yang belum tentu kebenarannya, namun perlu juga disimak secara baik dan bijak sebagai suatu pengetahuan yang dapat membuat wawasan kita menjadi luas. Dewi Planet. Dewi Planet bernama Dewi Maya alam raya ini bersemayam di planet dalam tata surya di langit lapisan keempat. Dewi Planet bernama Dewi Maya alam raya ini bersemayam di planet dalam tata surya di langit di lapisan keempat di luar jauh dari bumi. Di planet Mars Dewi Planet tinggal. Dewi Planet adalah Dewi Maya yang mengatur planet-planet di langit dan di dekat bumi dan meteor, bintang dan lainnya. Kisah adanya makhluk ruang angkasa dan alien berasal dari keberadaan Dewi Maya ini. Dewi Planet mempunyai anak yang bernama 1. Syahnaraya Magnetidia Putri. Berkuasa di planet dekat ratu planet yaitu Venus. Planet Venus dan mengatur negeri planetnya dengan mengembangkan teknologi dan membantu orang-orang yang taat kepada Tuhan bisa diarahkan oleh Putri Syahnaraya dan mempunyai pasukan bentuk-bentuknya berbagai macam dan ada juga yang baik dan tidak baik. Tapi ini juga dalam pengawasan Dewi Planet. 2. Plascantentius Raya Magma Putra. Berkuasa di planet Jupiter dan Saturnus. Dua planet dipegang oleh anaknya tetapi tetap pengawasan Dewi Planet. Sama mengembangkan teknologi untuk kemajuan bangsa dan suatu saat akan membantu manusia untuk teknologi nantinya tapi yang taat kepada Tuhan. Dewi Planet Dewi Maya masuk Islam ketika Nabi Muhammad dalam rangka Isra, Miraj bertemu dengan bangsa jin yang pertama mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Inilah kisah nyata yang terjadi pada bangsa jin. Sekarang ini baru mulai membuka untuk membantu perkembangan teknologi melalui turunannya yang jadi manusia yaitu cucu dari adiknya penguasa Laut Selatan yaitu Andini Rohmah. Dewi Planet memegang juga planet di lapisan ke-1 yang dimana anaknya juga yang suruh memerintahkan di sana untuk memantau suatu saat ada manusia akan datang ke planet di lapisan ke-1. Dan mereka akan dapat pengawasan dari Dewi Planet dan anaknya dan hanya melihat sampai sejauh mana mereka bisa mengembangkan teknologi yang ada di planet ini. Dewi Planet dan anaknya hanya dia dan melihat saja dan belum melakukan suatu tindakan dulu suatu saat akan memberi isyarat supaya menghubungi turunannya yang menjadi manusia dan disuruh bertanya kepadanya. Dewi Kidul, Dewi Naga Selatan. Dewi Kidul, Naga Selatan, adalah penguasa Laut Selatan di mana wilayahnya adalah dari Asia sampai Timur Tengah dan Afrika Selatan di Samudera Hindia, Laut Merah. Di Indonesia Dewi Naga Selatan ada di Cilacap istananya di mana pusat pusar bumi tempat berkumpulnya seluruh penjuru dunia bangsa jin dan dewi-dewi dan juga dewa yang berkumpul di Gunung Selok, di daerah Cilacap yang nantinya akan membantu turunan Dewi Naga Selatan yang jadi manusia. Dewi ini memiliki nama Dewi Sekarwati Mara. Dewi Naga Selatan memiliki 3 orang putri adalah Rara Blorong, Rara Panas, dan Rara Ningrum. Setiap putrinya memiliki wilayah masing-masing yakni Rara Blorong menguasai wilayah sebagian Jawa Tengah, Pantai Utara, Pulau Bali, Thailand, India dan Mesir itu juga sebagian saja dan juga menguasai tidak jauh dari Samudra Atlantik. Rara Panas menguasai sebagian wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, Semenanjung Malaya, Laut Merah, Laut Mati, dan Jabal Kubeis di Arab Saudi. Rara Ningrum menguasai wilayah Jawa Timur. Ilustrasi Dewi Kidul, Dewi Naga Selatan, dan keturunannya. Rara Blorong adalah tokoh sakti yang menguasai dunia gaib dalam ilmu kesaktian beraliran hitam. Rara Blorong memiliki anak kembar laki-laki yakni Alpan dan Alpin yang juga membantu ibunya dalam tatanan ilmu gaib yang disebutkan tersebut. Rara Blorong menguasai wilayah sebagian Jawa Tengah, Pantai Utara, Pulau Bali, Thailand, India dan Mesir itu juga sebagian saja dan juga menguasai tidak jauh dari Samudra Atlantik. Rara Panas adalah tokoh legendaris seorang dewi yang memiliki ilmu kebijaksanaan dan welas asih. Ia memiliki 2 orang anak yakni Putri Andini Naga Hijau Kencana Rara Sati dan Suci Rahayu. Putri Suci Rahayu dan ibunya Rara Panas Roro Kidul sekarang bersemayam di Cilacap tepatnya di Gunung Selok Pusar Bumi dan Rara Panas menguasai wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, Semenanjung Malaya, Laut Merah, Laut Mati, Jabal Kubeis di Arab Saudi. Rara Ningrum memiliki 2 orang putri yakni Bayung Kencana Sari dan Layung Kencana Sari. Tidak banyak yang dapat diceritakan dari Rara Ningrum dan kedua putrinya ini. Rara Ningrum menguasai wilayah Jawa Timur saja.
Adapun ketokohan Dewi Kidul adalah dewi yang menguasai dunia gaib di Samudra Hindia pada masa silam di mana ada seorang raja India pertama mempunyai seorang putra yang di mana anak ciptaan dari Dewa Ismaya yang bernama Sang Siddhartha Gautama dan juga merupakan anak angkat dari Dewi Kidul. Yang di mana Dewa Ismaya menitipkan kepada bibinya untuk mau menerima anak ciptaannya sebagai anak angkatnya. Pada masa selanjutnya raja-raja yang ada di Kepulauan Nusantara adalah buatan dari Dewi Kidul ini. Yang di mana sebelum pada zaman abad ke-1 SM sampai abad 12 SM kerajaan Kepulauan Nusantara ini didatangkan dari India yang diberi mimpi dan diberi petunjuk untuk datang ke Kepulauan Nusantara ini dan menguasai daerah masing-masing. Pada abad tersebut mereka masih menganut agama Buddha yang diajarkan oleh Dewa Semar atau Dewa Ismaya. Dan Dewi Kidul disuruh menciptakan agama Hindu yang mereka bawa dari India dan itu pun dibantu oleh Dewa Semar dan akhirnya berkembang lebih cepat dibandingkan agama Buddha. Dan pada abad ke-14 di mana yakni di zaman pemerintahan Kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raja Islam pertama Raden Fatah, sebelumnya raja-raja Jawa adalah beragama Hindu. Pada masa ini kekuatan Kerajaan Demak didukung oleh tokoh legendaris penyebar agama Islam yakni 9 wali atau Wali Songo. Dalam bagian ini akan dikisahkan sedikit mengenai pertemuan antara salah satu wali yang sakti bernama Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, penguasa wilayah Jawa Barat, untuk berdialog dengan Ratu Kidul bahwa ia akan mengislamkan seluruh wilayah Jawa Barat. Namun hal ini ditentang oleh Dewi Kidul sebagai penguasa gaib di Jawa Barat. Wali Sunan Gunung Jati lalu mendatangi wilayah Cilacap dan seluruh pesisir selatan dan utara. Sunan Gunung Jati tengah malam pada saat berdoa mendapat perintah untuk mendatangi pusar bumi yang ada di Cilacap untuk menyampaikan bahwa dia ingin mengislamkan Jawa Barat, Jawa Tengah. Kemudian keesokan harinya Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijaga mendatangi tempat itu memanggil secara batin Dewi Kidul, Dewi Naga Selatan, lalu tak lama kemudian keluarlah dari singgasananya, istana. Beliau berkata, "Ada apa Sunan memanggil saya? Saya ingin mengislamkan tanah Jawa dan sekitarnya di daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah." Jawab Sunan Gunung Jati. Lalu Dewi Naga Selatan berkata, "Boleh-boleh saja, tapi saya akan menguji kekuatan dan kesaktian kedua Sunan dulu. Apabila menang akan saya izinkan untuk mengislamkan tanah Jawa." Setelah perang selama 2 pekan, akhirnya Sang Dewi mengakui kalah sehingga diizinkan untuk mengislamkan tanah Jawa dan membuat suatu perjanjian antara Sunan Gunung Jati dan Ratu Kidul Dewi Naga Selatan. "Baik, saya akan keluarkan cucu saya dan begitu juga wali akan mengeluarkan turunannya dan kesepakatan." Tujuannya, cucu Dewi Naga Selatan jadi manusia untuk membantu wali turunan wali dalam mengemban tugas, yaitu cucunya Andini Naga Hijau Kencana Rarasati Putri Rara Panas. Andini inilah yang sekarang berpasangan dengan Sabila Rasyad yang saat ini memiliki ilmu ketabiban spiritual yang bertaraf tinggi sehingga mereka mampu membantu sesama atas izin Allah SWT. Adapun Sabila Rasyad adalah putri Abdul Mukni bin Malawi bin Syekh Tolhah dan terus ditarik pada garis keturunannya ke atasnya sampai ke Pangeran Manggara Jati Putra Sulung Syarif Hidayatullah. Mereka ini berdua membawa misi juang untuk memperingati umat agar tidak perlu mempelajari ilmu alam gaib dikarenakan gaib itu sangat luas sehingga dikhawatirkan akan kesasar, tersesat jalan, dan masuk ke dalam golongan musyrik. Mereka tanpa mengenal lelah untuk memperingati umat agar sebaiknya mempelajari ilmu pengetahuan berdasarkan logika dan teknologi untuk dapat memajukan bangsa Indonesia yang saat ini sedang terpuruk. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah mengunjungi channel ini, semoga bisa bermanfaat dan dapat mengikuti kisah-kisah di channel ini selanjutnya.